Microcheating atau selingkuh kecil adalah sebuah istilah yang sedang populer saat ini. Tujuan awal seseorang melakukan microcheating mungkin bukan karena ingin menjalin hubungan romantis, tetapi sekedar untuk mendapat perhatian dari orang lain yang bukan pasangannya. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari kerap melontarkan godaan kepada teman, memberikan perhatian spesial, membagikan informasi yang sifatnya personal, atau selalu menghapus pesan seseorang agar tidak diketahui oleh pasangannya. Untuk mencegah terjadinya microcheating, sebenarnya sederhana saja, dengan menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan pertemanan maupun pekerjaan. Patrick dan Gillian Ketail adalah pasangan suami istri parubaya yang harmonis asal Inggris. Mereka menikah pada tahun 2004 saat keduanya sudah memiliki 3 anak dari hubungan sebelumnya. Bersama Timothy, putra mereka yang beranjak remaja, Patrick dan Gillian menetap di Fetcham, sebuah desa di pinggiran wilayah Surrey. Patrick adalah seorang pengrajin terampil yang menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan perusahaannya, Ketail Limited, sebuah perusahaan konstruksi yang ia dirikan pada tahun 85. Sedangkan istrinya Gillian bekerja di perusahaan jasa perdagangan Cargill PLC yang berlokasi di Cobham, Surrey sebagai manajer senior. Pada tahun 2007, Patrick Ketail pertama kalinya bertemu dengan Victoras, seorang tukang bangunan asal Lituania. Victoras dan istrinya Christina adalah pasangan suami istri muda yang menikah pada tahun 99. Victoras memiliki bakat dan keahlian di bidang bangunan. Pekerjaannya rapi dan sangat kreatif. Di negara asalnya, Victoras bekerja sebagai tukang untuk menghidupi keluarganya. Pada tahun 2007, Victoras dan Christina memutuskan untuk bermigrasi ke Inggris dan menetap di London. Tak lama setelah itu, Victoras mendapat tawaran kerja dari Ketail Limited, perusahaan milik Patrick yang berada di Surrey. Victoras menerima tawaran kerja itu dan pindah ke Surrey bersama istrinya Christina. Keduanya menetap di area Walton-on-Thames. Berkat hasil pekerjaannya yang memuaskan, Patrick jadi sering mempercayakan sejumlah proyek besar kepada Victoras. Suatu hari, Patrick meminta Victoras mengerjakan pembangunan observatorium di rumahnya. Sejak mengerjakan proyek itu, Victoras jadi sering mengunjungi rumah bosnya hingga terjalin keakraban antara keluarga Victoras dan keluarga bosnya. Patrick, yang mengetahui kondisi keluarga karyawannya sebagai imigran, tergerak untuk membantu pasangan muda itu. Istri Victoras, Christina, kemudian dipekerjakan sebagai staf pembukuan paruh waktu yang berkantor di rumah Patrick. Tanpa diduga, niat baik Patrick pada akhirnya justru mengundang petaka ke dalam rumahnya sendiri. Patrick Ketail adalah sosok pria ramah, berkarisma, dan penyabar. Dia bisa membuat siapa saja merasa nyaman berada di dekatnya, terutama para wanita. Begitu juga yang dirasakan oleh Christina sejak dirinya bekerja untuk Patrick. Bosnya itu sangat sabar dan jarang marah, hingga membuat Christina merasa nyaman. Karena sering berduaan saja di kantor, Patrick dan Christina jadi dekat. Batasan antara atasan dan bawahan pun semakin kabur, hingga Christina menganggap Patrick lebih sebagai teman daripada sebagai atasannya. Tanpa disadari mereka, Patrick dan Katrina sedang melakukan microcheating. Keduanya sering menghabiskan waktu dengan mengobrol, bercanda, saling menggoda, bahkan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, layaknya sepasang sahabat dan tidak lebih dari itu. Hingga suatu hari, Christina mulai bercerita tentang kondisi rumah tangganya kepada Patrick. Christina mengaku Victoras adalah sosok suami yang buruk dan tidak sebaik dugaan semua orang selama ini. Victoras adalah tipe suami pencemburu, suka mengatur, agresif, dan tak segan memperlakukan Christina dengan kasar. Bahkan dalam setiap argumen, Victoras selalu main tangan. Mendengar curhatan karyawannya, Patrick tak sampai hati, sekaligus khawatir akan keselamatan Christina. Karena suatu saat bisa saja kemarahan Victoras tidak terkendali dan mengancam nyawa Christina.
Patrick kemudian menyarankan agar Christina secepatnya meninggalkan Victoras selagi ada kesempatan, karena menurutnya sangat berbahaya tinggal bersama seseorang yang begitu kasar. Christina tidak membuang waktu dan segera melakukan apa yang disarankan oleh atasannya itu. Ketika Christina menyampaikan keinginannya untuk bercerai, Victoras terkejut bukan main. Bagaikan disambar geledek di siang bolong, tidak ada angin, tidak ada hujan, mendadak istrinya minta pisah. Tentu saja Victoras marah besar dan mulai mencari kemungkinan penyebab keputusan istrinya yang begitu tiba-tiba, tanpa melakukan introspeksi bahwa mungkin saja penyebabnya adalah dirinya sendiri. Victoras mulai memeriksa email Christina satu persatu dan menemukan sejumlah email genit dari beberapa pria, termasuk salah satunya dari Patrick Ketal yang berniat membelikan Christina pakaian dalam seksi sebagai hadiah. Email dari Patrick itu semakin membakar emosi Victoras. Dia langsung menyimpulkan bahwa selama ini istrinya berselingkuh dengan bosnya dan itulah sebabnya Christina tidak mau lagi hidup bersamanya. Perceraian Victoras dan Christina akhirnya menjadi kenyataan pada tahun 2012. Saat itu, Christina tidak melihat adanya perubahan dalam diri suaminya. Victoras bukannya introspeksi dan memperbaiki dirinya sendiri, tetapi dia justru sibuk menyalahkan orang lain. Perceraian itu membuat Victoras terpukul dan merasa hidupnya hancur berantakan. Sebagian besar waktunya dipakai untuk meratapi perceraiannya dan kebiasaan minum-minumnya makin memburuk, hingga produktivitasnya menurun dan akhirnya Victoras kehilangan pekerjaan. Sepanjang bulan September tahun 2012, Victoras sering menghabiskan malam dengan minum miras, kemudian muncul di rumah keluarga bosnya pagi-pagi sekali dalam keadaan mabuk dan membuat kegaduhan di sana. Victoras marah-marah sambil terus menuduh Patrick telah merayu dan mencuri istrinya. Dalam beberapa kesempatan, Patrick sempat keluar menemui Victoras dan mencoba menenangkannya. Tetapi Victoras menolak beranjak dari rumah bosnya itu, hingga Patrick terpaksa memanggil polisi. Patrick dan Gillian jadi khawatir melihat kemarahan Victoras yang sewaktu-waktu bisa saja meledak. Demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, di bulan Desember tahun 2012, Patrick memasang CCTV. Setelah itu, suasana menjadi lebih tenang tanpa kejadian apapun. Patrick dan istrinya berpikir Victoria sudah pulih dari perceraiannya dan melanjutkan hidupnya. Tetapi sayangnya kedamaian itu tidak berlangsung terlalu lama. Kurang dari setahun kemudian, tepatnya di bulan Oktober tahun 2013, Patrick menerima email dari Victoras yang isinya penuh dengan makian kasar serta ancaman akan mencelakai mantan bosnya itu. Patrick segera melaporkan kembali kejadian itu kepada polisi. Pada bulan Januari tahun 2014, polisi mendatangi kediaman Victoras dengan membawa surat peringatan yang melarang Victoras mendekati keluarga Patrick Ketal. Tetapi saat itu Victoras tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Dengan berapi-api, Victoras menceritakan kepada polisi tentang perselingkuhan mantan istrinya, sekaligus melayangkan tuduhan palsu tentang Christina yang katanya mau meracuninya demi mendapat uang asuransi. Namun, meskipun saat itu polisi melihat dengan jelas kondisi kejiwaan Victoras yang tidak stabil dan perilakunya yang sangat kasar serta agresif, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa dan segera pergi dari rumah Victoras setelah menyerahkan surat peringatan. Sekitar bulan Maret tahun 2014, Victoras sempat berkencan dengan seorang wanita. Namun hubungan mereka berakhir di bulan Juni, karena wanita itu mengaku tidak tahan dengan perilaku Victoras yang cemburuan dan suka mengontrol. Sebetulnya, saat itu Victoras belum bisa melupakan sakit hatinya kepada Patrick. Hingga 8 bulan kemudian, akhirnya terjadilah peristiwa mengerikan itu. Pada malam tanggal 22 November tahun 2014, Victoras menenggak lebih dari 2 botol anggur bersama teman satu apartemennya. Dalam keadaan mabuk, Victoras meminta bertemu dengan Christina, tentu saja mantan istrinya itu menolak. Victoras kemudian mulai bercerita tentang pertengkaran yang terjadi di hari Minggu kemarin antara dirinya dengan Christina.
Akhirnya sekitar tengah malam, temannya melihat Victoras meninggalkan ruangan. Dia mengira pria berusia 39 tahun itu pergi tidur. Tetapi ternyata Victoras yang mabuk nekat mendatangi rumah Patrick meski melanggar surat peringatan dari kepolisian. Kejadian yang sama terulang lagi pada malam tanggal 26 November tahun 2014. Victoras mengendarai kendaraannya sejauh 16 km menuju ke rumah Patrick Ketail. Di sana, dia hanya diam sambil terus menatap ke arah rumah laki-laki yang dikiranya sudah merebut Christina. Keesokannya, pada tanggal 27 November tahun 2014, Victoras yang mabuk kembali mendatangi rumah mantan bosnya. Bedanya, kali ini dia nekat masuk ke pekarangan belakang rumah dengan cara memanjat tong sampah besar dan melompati pagar. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:15 malam. Rumah dalam keadaan sepi karena semua orang sudah pergi tidur. Victoras mengenal betul setiap jengkal rumah Patrick karena dia pernah mengerjakan proyek observatorium beberapa tahun yang lalu. 15 menit lewat tengah malam, Victoras masuk ke dalam rumah setelah memecahkan kaca pintu patio. Kemudian, Victoras naik ke lantai atas menuju kamar Patrick dan Gillian. Sambil menggenggam sajam yang dibawanya dari rumah, tangan Victoras yang cedera saat memecahkan kaca terus meneteskan darah hingga meninggalkan jejak mengikuti kemana Victoras melangkah. Begitu masuk ke dalam kamar mantan bosnya, Victoras segera menyerang Patrick yang sedang tertidur pulas. Pria itu terkejut dan berusaha membela diri, namun gagal hingga akhirnya kehilangan nyawa. Gillian yang tidur di samping suaminya ikutan terbangun dan langsung histeris. Dia berusaha melindungi suaminya dari serangan Victoras, tetapi malah kena sasaran juga. Hanya dalam waktu sekitar 6 menit saja, Victoras berhasil menuntaskan Patrick dan hampir menghabisi Gillian. Wanita malang itu sempat berteriak ke arah putranya yang kebetulan tidur di kamar sebelah dan memintanya untuk menghubungi polisi. Sekitar pukul 12:30 dini hari, Timothy terbangun mendengar jeritan ibunya. Sepertinya telah terjadi peristiwa mengerikan di kamar orang tuanya hingga Timothy jadi sangat ketakutan dan terpaku di tempat tidurnya. Sesaat kemudian, Timothy mendengar suara langkah kaki mendekati pintu kamarnya. Seketika dia loncat dari tempat tidurnya. Timothy duduk di lantai untuk menahan pintu dan terus memegangi gagangnya. Dari arah koridor, Timothy mendengar suara seorang pria yang menjelaskan mengapa dia melakukan aksinya itu. Katanya, dia tidak punya dendam pada Gillian ataupun Timothy. Dia hanya ingin membalaskan sakit hatinya kepada Patrick. Pria itu mengaku aksinya dilakukan demi membela kehormatan dan tidak takut bila harus masuk penjara. Setelah selesai, pria itu kabur dari sana. Meski Timothy tidak melihat langsung wajah pelaku, tetapi suara pria itu terdengar sangat familiar. Hingga akhirnya Timothy teringat itu adalah suara Victoras, mantan pekerja ayahnya yang pernah mengerjakan observatorium di rumah. Timothy kemudian menghubungi saluran darurat 999. Meski saat para medis tiba, Gillian masih dalam keadaan hidup, tetapi mereka gagal menyelamatkan wanita malang itu. Penyelidikan pun dilakukan atas kematian pasangan harmonis yang baik hati. Berdasarkan keterangan dari putra mereka Timothy, diyakini pelakunya adalah Victoras, mantan pegawai Patrick yang sakit hati. Pengakuan Timothy didukung dengan ceceran DNA Victoras yang ada di lantai. Polisi segera melakukan pengejaran pada Victoras yang saat itu menghilang. Polisi juga menyisir area sekitar rumah Patrick dan Gillian Ketail untuk menemukan sejumlah bukti terkait kejadian. Sajam yang dipakai dalam penyerangan ditemukan oleh seseorang yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan di wilayah Oxshott, sekitar 8 km dari kediaman pasangan Ketail. Akhirnya, 18 jam setelah kejadian, Victoras ditangkap sekitar 5 mil dari TKP saat berada di dalam mobilnya. Victoras terlihat tenang dan tidak melakukan perlawanan apapun. Dia bahkan dengan santai sempat bertanya tentang berapa lama hukuman yang akan diberikan bagi pelaku pembunuhan di Inggris. Pertanyaan Victoras itu membuat geram petugas yang memilih untuk tidak menjawab. Selama interogasi berlangsung, Victoras tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal semua tuduhan yang dilontarkan padanya. Dia mengaku cedera pada tangannya terjadi saat dia pergi ke pantai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik pada kedua korban, jelas terlihat motif penyerangan Victoras adalah balas dendam. Meski para penyidik gagal mendapatkan pengakuan Victoras, tetapi mereka sudah mengumpulkan cukup bukti untuk mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan. Pada musim semi tahun 2015, sesaat sebelum persidangannya dimulai, Victoras berubah pikiran dan mengakui perbuatannya telah menghabisi mantan bos serta istrinya yang baik hati. Mendengar pengakuan Victoras, sejumlah pengunjung yang memenuhi ruangan sidang Old Bailey mulai menitikkan air mata haru. Meski demikian, lewat pengacaranya, Victoras tetap mengaku tidak bersalah dengan sengaja menghabisi Patrick dan Gillian. Niatnya membawa sajam hanya untuk menakut-nakuti Patrick Ketail. Aksinya itu disebabkan karena kemarahan akibat rumah tangganya yang hancur. Tetapi hakim punya pendapat yang berlawanan dengan pengakuan Victoras. Menurut hakim, Victoras telah merencanakan aksinya secara detail, terbukti dengan mengamati rumah Patrick beberapa kali sebelum kejadian. Selain itu, Victoras sengaja membawa sajam untuk menuntaskan niat jahatnya. Berdasarkan keterangan dari Timothy di malam kejadian, Victoras mengaku harus melakukan aksinya demi membela kehormatan dan tidak takut dipenjara karena itu. Akhirnya, pada tanggal 1 April tahun 2015, tepat sesaat sebelum pembacaan putusan, Victoras mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan demi mendapatkan keringanan hukuman. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama minimum 33 tahun kepada Victoras. Victoras memang suami yang berperilaku buruk. Dia penjemburu, kasar, dan suka main tangan. Bagi Katrina atau istri manapun yang diperlakukan secara buruk oleh suami mereka, jadi punya alasan untuk menceraikan mereka. Tetapi keputusan Christina menceritakan masalah pribadinya kepada Patrick juga kurang tepat. Apalagi Patrick kemudian mulai memperlakukan Katrina secara spesial. Seorang bos yang menghadiahi karyawannya baju dalam seksi pasti punya modus. Yang kasihan adalah Gillian, istri Patrick yang tidak ikut dalam pusaran masalah tapi kehilangan nyawanya, serta Timothy, putra Patrick yang sama sekali tidak tahu apa-apa, sekarang mengalami trauma berat. Menurut kalian, apakah kedekatan Patrick dan Katrina bisa disebut sebagai contoh nyata dari micro-cheating atau selingkuh kecil-kecilan? Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.